كي أرى المختار كي أرى المختار ما ينولني في غرامي طالما عاشق جمالك ما يلومني في غرامي طالما عاشق جمالك يا مكرم يا ممجد يا مكرم يا ممجد يا مؤيد بالشفاعة ها أنا كي أرى المختار كي أرى المختار من يلومني في غرامي طالما عاشق جمالك من يلومني في غرامي طالما عاشق جمالك يا مكرم يا ممجد يا مكرم يا
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa nafa wa intifa wa ifada wa istifada wa hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam biniyati ziyadati iman wa taqwa wa mahabbah wa hubbi ilallah wa ila rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila aslafina salihin. Al-Fatihah. Alhamdulillah syukur rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada rafi'illah salatu wassalamu daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah malam hari ini kita sampai kepada malam ke-12 bulan Ramadan. Insyaallah kita senang biasa diberikan Allah keistiqomahan, kesehatan, keselamatan, kemudahan sampai menjelang daripada Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Di dalam bulan Ramadan itu banyak keutamaan atau fadilah-fadilah amalan-amalan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Di antaranya barang siapa yang menunaikan atau menjalankan ibadah fardu, ya, dengar ini dengan baik. Barang siapa yang di bulan Ramadan menjalankan atau mengamalkan satu ibadah fardu di bulan Ramadan, maka sama halnya ia telah menjalankan 70 ibadah di bulan yang lainnya. Ya, barang siapa yang melaksanakan satu ibadah fardu di bulan Ramadan, ya, maka nilainya itu sama dengan ia beribadah 70 ibadah fardu di selain bulan Ramadan. Satu kali jenengan sholat wajib satu kali di bulan Ramadan, sholat wajib satu kali, maka nilainya itu sama dengan 70 ibadah fardu di bulan selain Ramadan. Paham ya? Maksudnya jenengan sholat maghrib contohnya gitu. Sholat maghrib hukumnya apa? Wajib fardu ain. Jenengan jalankan dengan khusyuk, ya, dengan baik dan benar karena Allah. Satu kali itu jenengan melakukan sholat maghrib di bulan Ramadan itu sama saja nilainya jenengan telah dicatat Allah sebagai orang yang telah melaksanakan sholat maghrib sebanyak 70 kali di bulan selain Ramadan, ya, atau melakukan sholat fardu ataupun ibadah fardu 70 kali selain di bulan Ramadan. Apalagi sholatnya 5 waktu awal waktu, itu yang menjalankan ibadah fardu, maka nilainya sama dengan ibadah fardu 70 kali di bulan yang lain daripada bulan Ramadan. Alhamdulillah sampai sini ya. Terus barang siapa yang menjalankan ibadah sunnah satu kali jangan melakukan sunnah baginda Nabi satu kali saja di bulan Ramadan, itu nilainya sama dengan ibadah fardu yang dikerjakan di selain bulan Ramadan. Kalau di bulan selain Ramadan jenengan mengamalkan amalan sunnah, itu dinilainya sunnah, dapat pahalanya sunnah. Namun jika amalan sunnah itu dilakukan pas di bulan Ramadan,
dinilai Allah setara dengan ibadah fardu, ibadah wajib. Sing ate siwak sunnah. Malamnya kita pakai siwak, pakai parfum yang wangi bagi laki-laki, tidak untuk perempuan ketika keluar ya. Perempuan pakai parfum di rumah untuk suaminya. Jangan sampai keluar memakai parfum sehingga menimbulkan syahwat orang yang mencium wangi daripada parfum seorang perempuan yang dipakai. Itu jadinya nanti itu zina. Diingat itu. Barang siapa yang mengerjakan ibadah sunnah di bulan Ramadan, pahalanya itu menempati ibadah fardu yang dikerjakan di selain bulan Ramadan. Adapun ibadah fardu, maka akan dilipat gandakan atas ibadah fardu yang dikerjakan di selain bulan Ramadan hingga 70 kali lipat. Itu jenengan melakukan ibadah fardu di bulan Ramadan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat ya di selain bulan Ramadan. Itu ibadah fardu yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau kita melakukan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan, contoh nih, jangan pakai baju koko putih itu. Sebelum pakai, jangan meniatkan ittiba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar dipandang enak, bersih. Memakai wangi-wangian malam hari ketika hendak hadir majelis ataupun hadir sholat taraweh, menghadap Allah memakai syiwak. Itu kan amalan-amalan sunnah, namun dihitung Allah sebagai amalan fardu atau amalan wajib. Pahalanya Masya Allah. Iya. Pakai kopiah putih dan lain sebagainya. Itu yang mengatakan siapa? Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sohaibur Ratib Al-Haddad. Paham ya? Jadi jangan bosan untuk mengamalkan daripada amalan-amalan sunnah selama bulan Ramadan, karena sungguh banyak fadilah atau keutamaan bagi mereka yang mengamalkan amalan sunnah dan amalan wajib selama bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Kila auhallahu ta'ala ila Uzair. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan atau mengatakan kepada nabi yang bernama Nabi Uzair. Ada nabinya Allah bernama Nabi Uzair alaihissalam. Nabinya Allah kan banyak itu. Nabinya Allah kurang lebih 2000 kalau nggak salah. Yang kita wajib imani, yang kita wajib ketahui 25 nabi. Namun Allah menciptakan nabi sangat banyak, sampai ribuan. Bukan sekedar 25 nabi, diingat itu. Ya, di antaranya ada Nabi Syam'un itu. Kenapa nanti ada malam Lailatul Qadar? Itu di antaranya kisahnya nyambung kepada Nabi Syam'un. Nabi Syam'un itu yang dikenal orang-orang Jawa atau orang Belanda dibuat film bernama Samson. Paham? Itu sudah pernah saya bawakan dulu ketika saya ngisi nuzulul Quran di Musola Gondang sana, dekat Ceraka lah pokoknya. Asal muasal daripada nuzulul Quran. Itu kisahnya kan ngambilnya dari Nabinya Allah yang bernama Syam'un. Nanti kalau jenengan hadir tak ceritakan lagi kisah-kisah Nabi yang jenengan jarang atau tidak pernah mendengar kisah tersebut. Ila Allah Ta'ala ila Uzair An-Nabi faqala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatakan atau mewahyukan kepada Nabi Uzair alaihissalam. Nah, Allah berfirman, ya Uzair, ida adnabta danban sohiron. Kata Allah kepada Nabi Uzair alaihissalam mengatakan, ya Uzair, ida adnabta danban sohiron. Janganlah engkau pernah melihat dosa yang kecil.
Jangan engkau pernah menggampangkan, meremehkan, atau menganggap dosa yang engkau lakukan itu kecil. Ya, wahai Uzair, apabila engkau melakukan dosa yang kecil, nah kata Allah Subhanahu wa taala, fala tandur illa siharihi, maka engkau jangan pandang kecilnya dosa itu. Kata Allah itu kepada nabinya, ketika engkau melakukan dosa yang kecil, maka janganlah engkau memandang kecilnya dosa itu. Wandur ila man adnabtallahu wa ida asobaka. Tapi lihatlah bahwasannya yang engkau telah berbuat dosa itu kepada siapa? Kepada Allah. Sekecil-kecilnya dosa kita, ketika engkau melakukan dosa, berarti hakikatnya dosa itu ialah engkau tujukan kepada Allah. Maka jangan melihat atau meremehkan, menggampangkan dosa kecil. Siapa ketika engkau melakukan dosa tersebut, ya, maka lihatlah zat yang engkau telah berbuat dosa kepadanya. Siapa zat itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang melihat dosa-dosa kecil itu sebagai ancaman untuk dirinya, bahwasanya ketika ia melakukan dosa kecil, ia mengingat, maka rahmat Allah turun, ampunan turun, maghfirah Allah turun. Namun kalau melupakan, sesungguhnya ia telah berbuat dosa kepada zat yang telah menciptakan dirinya. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil-kecilnya dosa, Allah mengetahui. Sekecil-kecilnya kebaikan apapun itu ya, yang manusia tidak tahu, maka Allah tetap akan mengetahui dan menyimpan daripada kebaikan tersebut. Ingat itu. Dan diantara engkau memperbanyak amal soleh, amal baik, itu dapat mengurangi atau menghilangkan segala kekurangan atau keburukan-keburukan yang ada dalam diri. Kita dosanya banyak, salahnya banyak, kurangnya banyak, aibnya yang ditutupi Allah Subhanahu wa ta'ala masih banyak. Tempatnya salah, khilaf, dosa, hina, itu bisa berkurang atau terhapus dengan banyaknya amalan-amalan yang kita lakukan. Contohnya apa? Kamu banyak sedekah, kamu banyak sholat berjamaah, kamu banyak menuntut ilmu, kamu banyak mengamalkan ilmu, kamu suka mendengarkan nasihat, kamu suka membaca Al-Quran, kamu suka mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi. Maka keburukan, kekurangan, kesalahan tadi bisa terhapus berkat amal-amal soleh yang banyak yang engkau lakukan. Makanya gunake akeo kelakona perkara sing apik, bisa nutup, bisa hapus segala kekurangan sing ana nak awake dhewe. Terus ila wa ida asabaka khairun yasirun falatandur ila siharihi. Dan apabila engkau memperoleh kebaikan yang sedikit, kamu dapat kebaikan ini dari Allah sedikit toh. Itu kata Allah kepada Nabi Uzair ketika memberikan wahyu. Wa idza sabaka khairun yasirun falatandur ila siharihi. Apabila engkau telah mendapatkan kebaikan yang sedikit, wandur ila man razaqaka wa idza asabaka baliyatun falataskun. Ya. Maka jangan engkau lihat kecilnya atau sedikitnya kebaikan tersebut. Tapi lihatlah, kata Allah, lihatlah zat yang telah memberikan rizki kepada. Sedikit-sedikitnya rizki, ya datangnya dari Allah. Wajib kita syukuri. Kamu lihatnya jangan rizkinya sedikit, dikasih kopi ini gratis, minum.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kopi nggak dikasih, saya beli dari uangnya saya bekerja. Tapi bukan karena kerja, bukan karena uang, bukan karena kerja keras saya bisa minum kopi. Karena ada orang yang capek mencari uang, capek mengumpulkan harta, namun tidak bisa menikmati daripada hartanya. Percaya gak? Ya. Jadi saya sudah ikhtiar, saya kerja, saya berdoa, dapat rezeki yang berupa harta atau uang. Terus saya belikan kopi. Ini belum tentu saya bisa menikmati kopi ini saya minum. Jika apa? Jika saya memiliki daripada penyakit. Kan seperti itu. Tapi kalau sehat bisa. Makanya tidak semua orang yang ia capek mencari dunia dari pagi sampai sore, dari tahun ke tahun, ia kumpulkan bisa menikmati hartanya, belum tentu itu. Ya ujung-ujungnya kan ditinggal. Maka ketika engkau diberikan kebaikannya sedikit, kata Allah kepada Nabi Uzair, jangan melihat kebaikannya sedikit itu, namun lihatlah siapa yang lihatlah zat yang dimana engkau mendapatkan rezeki tersebut. Dari siapa? Dari Allah. Nanti engkau akan timbul syukur. Iya, sedikit yang saya terima, namun ini kan dari Allah. Ya. Jadi seperti itu. Dan berbaik sangka kepada Allah itu yang paling utama. Contoh, ini ada kisah Nabi Musa alaihissalam itu memiliki daripada sepupu, kalau nggak salah sepupunya namanya Qarun. Antum sudah dengar cerita yang masyhur atau dikenal ini? Sepupunya namanya Qarun. Qarun itu dulunya orang yang lemah, sakit-sakitan Pak, sakit-sakitan, lemah, bahkan sampai-sampai untuk bekerja aja nggak bisa lama-lama. Kenapa? Ya nanti jatuh sakit sih. Karena sepupunya Nabi Musa, sesepupunya Nabi, ini minta sama Nabi, dekat sama Nabi, patuh dengan Nabinya. Ya Nabi Allah Musa, doakan saya kepada Allah, bukan orang yang dicintai Allah, bukan Nabinya Allah. Doakan saya agar saya diberi kekuatan yang lebih, agar saya bisa bekerja seperti layaknya orang yang umum seperti itu. Saya untuk menghidupi daripada anaknya banyak itu pun. Namun hidupnya sangat miskin sekali, fakir sekali. Sudah itu lemah, fisiknya lemah, nggak bisa bekerja lama-lama. Sehingga apa yang ia dapatkan sangat susah, walaupun sedikit itu susah untuk mendapatkannya. Akhirnya minta kepada Nabi Musa untuk mendoakan. Akhirnya dikabul itu, dikasihkan tenaga yang lebih oleh Allah. Karena Allah mengabulkan doanya Qarun, doanya Nabi Musa, itu karena melihat Nabi Musa. Dikabulkan itu Qarun, akhirnya bisa bekerja. Kerjanya giat, dari pagi sampai malam terus seperti itu. Ia mengumpulkan dari hasil pertaniannya. Tadinya ikut orang yang kumpulkan, sampai-sampai ia minta doa lagi sama Nabi Musa. Waktu itu deket nih Qarun sama Nabi Musa, minta sama Nabi Musa lagi, ya Nabi Allah Musa, doakanlah, mintakanlah kepada Allah agar aku jadikan orang yang kaya, dan saya akan mendukung daripada dakwahmu. Saya orang satu yang paling mendukung dakwahmu dan akan membantu daripada dakwahmu. Nabi Musa akhirnya karena lihat sepupunya seperti itu, ya ia mendoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah sepupuku Qarun agar diberikan harta yang berlimpah. Karena ia bernazar bahwasanya ketika ia kaya, ia akan membantu dakwahmu dan dakwah untuk mentauhidkan daripada ajaran yang dibawa olehku. Dijabahlah, singkat waktu ia dijabah doanya. Yang tadinya ia bantu ikut orang, sekarang punya kebun pertanian sendiri. Sampai-sampai singkat cerita, Qarun itu membuat daripada 2 kuda.
Dia jadi seorang saudagar yang kaya raya dari hasil pertambangan dan pertanian. Dia jual beli emas, perak, segala macam hiasan, perhiasan-perhiasan dunia lainnya ia jual dan ia beli. Sampai hartanya sangat banyak, untuk menumpuk itu tidak muat. Akhirnya Qarun itu membuat daripada istana yang sangat besar. Namun hubungannya dengan Nabi Musa semakin menjauh sedikit demi sedikit, karena sibuk dengan dunia, sampai akhirnya meninggalkan Nabi Musa sedikit demi sedikit. Masih patuh kepada Nabi Musa, tapi jauh, hubungannya semakin renggang. Karena apa? Disibukkan dengan apa yang ia harapkan selama hidup, yaitu dunia. Sampai akhirnya Qarun dengan segala prajurit ataupun anak buahnya membuat itu gudang yang sangat besar. Membuat 2 gudang, yang dimana gudang tersebut ada 2 pintu. Yang satu untuk menimbun segala hasil pertaniannya, lumbung lumbung padi seperti itu, besar ini. Terus yang satunya lagi, gudang yang satunya untuk menimbun segala sesuatu yang dari hasil bisnisnya, yang berupa permata, emas, perak, perhiasan-perhiasan. Sampai-sampai ketika Qarun menjadi orang yang sangat kaya raya pada zaman tersebut, Nabi Musa pun mengetahui itu. Ketika Qarun menunjukkan daripada hartanya kepada rakyat-rakyat atau para pengikut Nabi Musa, pada waktu itu Qarun menyuruh anak buahnya untuk mengambil kunci, yang dimana kunci itu, kunci gudangnya Qarun yang buat naruh hartanya itu, besarnya ingin tahu, hanya bisa dibawa oleh 6 orang dengan cara dipanggul. Kunci ini, nanti kunci pintu, kunci rumah, kan kayak gini. Ini kunci untuk membuka gudangnya itu harus dipekul wong 6, digopong jentrekan. Berarti saking gede ini tempat penyimpanan yang dimiliki Qarun. Itu ada 2 pintu, satunya khusus pertanian seperti lumbung, satunya lagi khusus harta-harta yang berupa benda, emas dan lain sebagainya. Kuncinya itu yang dimana ketika menyuruh anak buahnya sampai 6 orang itu mengangkat kunci untuk membuka pintu yang dimana dalamnya terdapat hartanya Qarun. Dua-duanya dibuka, ditunjukkanlah kepada masyarakat. Sampai akhirnya kekayaan Qarun itu sangat menyebar luas. Qarun disuruh raja untuk mendeklarasikan bagaimana kiat-kiat sampai engkau bisa menjadi saudagar atau orang yang sangat kaya raya. Disiapkanlah aula, disiapkanlah panggung. Qarun naik ke atas mimbar menceritakan kisah-kisahnya, bagaimana ia yang tadinya miskin, bekerja saja fisiknya tidak kuat, lemah, sampai ia menjadi anak buah orang, sampai ia menjadi bos. Akhirnya Qarun mendeklarasikan dirinya di hadapan rakyat-rakyat dan pengikut Nabi Musa, ditonton orang banyak mengatakan seperti ini. Sungguhnya dulu saya seperti kalian, saya orang yang tidak mampu, saya orang yang fakir, orang yang sangat miskin. Namun segala sesuatu apa yang saya punya ini, ya, kalau sekarang ini rumah saya, ini mobil saya, ini motor saya, ini anak saya sampai mondok jauh, sampai dikuliahkan ke luar negeri. Ini ibarat kalau sekarang gitu. Ini yang saya miliki, yang kau lihat harta saya ini karena hasil kerja keras saya, karena perjuangan saya, karena kehebatan saya. Paham? Sampai akhirnya Pak, Qarun, Allah melihat Qarun mengucapkan perkataan seperti itu, seakan-akan apa yang dimiliki Qarun itu karena hasil kerja kerasnya, bukan karena Allah. Di situ Allah mengazab ketika Qarun hendak mendatangi daripada kedua gudangnya. Dia menunjukkan lagi kepada masyarakat yang ada situ semua,
Korun ketika masuk Allah turunkan azab kepadanya sehingga terbelahlah itu bumi, yang dimana di tempat itu ada harta-hartanya Korun masuk ke dalam bersama Korun sang pemilik harta tersebut. Ceritanya panjang banget. Maka ketika kita melihat kenikmatan atau kebaikan sekecil apapun, kita lihat di balik ini siapa yang memberi, yaitu Allah. Apalagi kau diberi nikmat yang sangat banyak, Islammu, imanmu, ihsanmu, ya, engkau mampu melakukan sholat fardu, mampu mengamalkan amalan sunnah, mampu duduk di majelis, itu bukan karena kamu, karena Allah memberikan amanah untuk siapa? Untuk jiwa-jiwa yang ada pada saat ini. Allah memberikan amanat untuk antum. Kebaikan sekecil apapun itu tetap datangnya dari Allah, apalagi nikmat kebaikan yang besar. Maka ketika engkau diberikan amanah, tahu amanah, saya nitip motor ya, kapan waktunya itu akan diminta dan akan dikembalikan. Maka amanah tersebut, tugas kita yang diberi amanah harus bagaimana? Menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya, tidak mengecewakan kepada orang yang telah memberi amanah. Sama, engkau diberikan amanat kepercayaan oleh Allah, dibukakan hatinya, diberikan taufik, kemudahan untuk melakukan ketaatan, kebaikan, apapun itu, baik amalan wajib ataupun amalan sunnah, mampu memberi orang, mampu duduk bersama orang-orang soleh, mau mengaji, mau membaca Al-Quran, sayang kepada keluarga, anak istrimu, itu karena kebaikan nikmat yang Allah beri. Allah telah memberikan amanah kepadamu. Maka ketika engkau diberikan amanah kemudian seperti itu, tugas engkau tinggal menjaga, mengistiqomahkan daripada amanah yang Allah beri kepada dirimu. Kalau engkau tidak menjaga amanah tersebut, tandanya engkau telah mengkhianati Allah. Paham? Mengkhianati Allah, tahu nggak? Berarti orang yang berkhianat ketika diberi kepercayaan, berkhianat berarti itu orang yang, jawab coba. Orang ketika diberikan amanah oleh Allah atau oleh manusia terus ia berkhianat, berarti golongan orang syar. Jadi ngerti ya, kita itu sebenarnya munafik apa orang? Ini amanat apa sehat? Ya. Ininya manusia diciptakan untuk apa? Beribadah. Dikasih sehat nggak? Dikasih umur nggak? Dikasih penenang hati, penentram hati siapa? Anak dan istri. Ya, untuk melampiaskan syahwat dengan halal, kasih istri. Penghibur hati ketika larang, anak. Tahu kan diciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Dikasih modal waktu, umur, sehat, tapi untuk beribadah. Jenengan mampu hadir majelis seperti ini, jenengan mampu membaca Al-Quran, mampu menjadi imam sholat, itu bukan jenengan melakukan pada waktu itu, tapi istiqomahkan. Karena Allah telah memberikan amanah antum. Kalau antum berkhianat, berarti golongan orang munafik. Di mana orang munafik tidak akan masuk surga walaupun meninggalnya dalam keadaan iman dan Islam. Kenapa tidak? Karena orang munafik itu berlandaskan atas kebohongan. Iman dan Islamnya palsu. Itu sudah saya jelaskan panjang lebar. Sahabat Nabi yang ikut perang bersama Nabi namun dijamin masuk neraka. Abdullah bin Ubay bin Salul itu sahabat Nabi ikut perang, hidup bareng sama Nabi, duduk seperti itu, tapi dijamin masuk neraka bro. Jangan nggak ikut perang, nggak hidup sama Nabi, saya nggak hidup sama Nabi, punya sifat munafik, naudzubillah min dzalik. Ya Allah, jamin neraka walaupun kita Islam. Karena munafik, sifat munafik dilandaskan kebohongan. Lah yang ngeri, orang yang sudah dikasih kepercayaan sama Allah. Kenapa? Kan tidak semuanya orang itu mau belajar, tidak semuanya orang itu mau sholat benar, tidak semuanya orang itu mau mengamalkan sunnah, tidak semuanya orang itu mau bersedekah.
Ada orang miskin mau bersedekah, ada orang kaya lebih nggak mau bersedekah. Ketika jenengan mampu melakukan segala kebaikan-kebaikan itu, berarti kan Allah hakikatnya yang memberi kemudahan. Tujuan atau tugas kamu tinggal dijaga biar saya tetap seperti itu dalam kebaikan sampai saya wafat, mengistiqomahkan. Kalau tidak, dangdong toh golongan munafikun. Munafik itu ya, naudzubillah. Jangan membahas munafik atau ya Allah, nyobek rasanya munafik kok. Ini orang sholatnya anak orang bolong. Lu masih urip, apa sih jadi penghalang kita nggak sholat? Berarti ketika saya nggak sholat, saya nggak ada iman, saya munafik itu. Syukur-syukur sedurunge mati dhewek ngeling karo Gusti Allah taubat, munafike diampuni, ninggale isih ana harapan oleh syafaat. Sing diwedeni wis duwe sifat munafik, golongan munafik dinai kemudahan wong nglakokna ibadah tapi orang jen ke amanate Gusti Allah sampai dewek menutup mata turung sempat tobat dan ora sadar dewek duwe sifat munafik mati. Kalau hisab langsung cemplung neraka. Orang-orang munafik kan gak ada hisab, jadi langsung masuk ke neraka. Gak ditanyain kayak kenapa kamu gak sholat ya itu, langsung belum primer. Ya itu sifat penyakit hati itu kan bahaya sekali, itu sombong, munafik. Ini banyak kisahnya lah, banyak kisahnya. Makanya Nabi Uzair diberikan wahyu kepada Allah, ketika dapat kebaikan sekecil apapun, lihatlah siapa yang memberikan kebaikan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sabaka baliyatun fala taskuni ila khalqi kama la askuka ila malaikati idza su'idat ilayya masyawi. Dan apabila musibah menimpamu, ini kata Allah kepada Nabi Uzair, ya Uzair, apabila musibah itu menimpamu, janganlah engkau ceritakan kejelekanku kepada makhluk. Janganlah engkau ceritakan kejelekanku kepada makhluk. Sebagaimana kama la askuka ila malaikati, sebagaimana aku tidak pernah menceritakan kejelekanmu di hadapan para malaikat-malaikatku. Itu kata Allah kepada Nabi Uzair. Idza so'idat ilayya masyawik. Ya. Jadi ya Uzair, ketika engkau mendapatkan musibah dariku, maka jangan ceritakan musibahmu atau jangan menjelekkanku di hadapan makhlukku. Siapa makhlukku? Manusia, dan masih banyak yang lain. Kamu dapat musibah, maksudnya ya jangan diceritakan kepada orang lain, seakan-akan kau mengadukan Allah kepada manusia, sedangkan manusia sendirilah yang diciptakan Allah. Musibah yang mengangkat Allah, yang memberi Allah. Miskin yang memberi Allah, yang menjadikan kaya ya Allah. Rizki yang sedikit dan banyak yang memberi Allah. Maka jangan pernah engkau ceritakan segala musibah, kesulitan, kesusahan yang engkau miliki, yang engkau dapati, yang engkau jalani saat ini. Itu adalah pemberian Allah. Jangan engkau ceritakan kesulitanmu, kesusahanmu kepada makhluk. Kata Allah apa? Kata Allah, kama la askuka ila malaikati idza sa'idat ilayya masyawi. Karena saya Allah nih, kata Allah, saya Tuhan, saya tidak pernah menceritakan kejelekan-kejelekan hamba-hamba saya di hadapan para malaikatnya, di hadapan para malaikatku. Itu Allah. Sifat diri Gusti Allah ya. Jenengan sering ngadu kesulitan, kekurangan karo menungsa, sedangkan Allah sing mewe kesulitan deh, orang tahu ngomong keburukan jenengan kadeh maring para malaikat. Ketika apa itu? Ya ketika catatan amal kita dilaporkan, kan malaikat menceritakan, ya fulan seperti ini orang. Ini orang ini suka adu domba ini. Orang ini
memiliki sifat munafik ini, orang ini sombong. Namun Allah juga nggak pernah menceritakan keburukan-keburukan kita di hadapan para malaikatnya. Ya, saya tahu itu orang itu memang seperti ini, tidak. Jadi tidak seperti itu. Makanya menceritakan nasib atau kesialan atau kesulitan kita kepada orang lain itu dikatakan sifat sikayah. Hukumnya apa nih sikayah? Menceritakan keburukan yang kita timpa dari Allah. Dikasih contohnya, anaknya kau pengen hilang hiji itu warung Allah radil aku anak siji ini tuh dua anak kau pengen hilang siji orang sempurna. Allah radil ya nyong niate hijrah kok dinene susah. Mau pengen ngaji barang ngaji saya kok tambah susah. Ketika orang dari pikiran pengen hijrah semakin memperbaiki amal oleh duit pena biasanya seperti itu. Orang kalau punya niat ingin hijrah semakin dekat mendekati Allah melewati pintu baginda Nabi itu biasanya semakin dibikin susah sama Allah. Seberapa kuat kamu bertahan di jalanku, kata Allah. Seberapa kuat kamu mengamalkan apa yang aku ridhoi. Makanya hadir majelis itu biasanya dikai susah, itu dikai gampang. Tujuannya apa? Agar kamu ketahuan, walaupun Allah itu maha tahu, tapi Allah kasih ujian di setiap. Allah akan mengangkat derajat manusia, Allah akan kasih ujian. Kamu benar hijrah karena aku. Kamu benar ingin menuntut ilmu dalam sisa umurmu. Kamu benar ingin memperbaiki dirimu di sisa hidupmu hanya untukku, benar. Kata Allah seperti itu. Lah kamu kan lihat, ya saya tinggalkan dunia, saya kerja di rumah, saya tinggalkan anak istri saya, hidup seadanya. Ya, maka engkau hadir majelis, engkau semakin banyak ketaatan, maka semakin banyak pula ujian yang akan kau hadapi. Tidak mungkin tidak itu. Nah, ning orang siap orang susah lulu dunia baik. Diperbanyak dunia. Tapi kalau sudah siap hijrah karena Allah dan karena Rasulullah, takwa di jalan Allah, maka harus siap Allah berikan ujian. Jika lulus, maka dunia akan mengikutimu dan ke akhirat kau akan diselamatkan dengan apa yang kau perjuangkan. Jadi seperti itu. Jangan menganggap orang itu hadir majelis itu biasanya dibikin susah. Serius, dibikin susah loh. Dari niatan kayak gampang langsung kayak gampang. Saya ke majelis rame kabeh. Ini wong orto ngaji ya hadir majelis ya, gue pendutut dagangane laris. Akhirnya gue tekan majelis karena kayak gitu. Hadir majelis men buka sapa. Hadir majelis biar ya yang lain-lain pokoknya. Maka yang akan ia dapatkan malah kebalikannya, dipersulit sama Allah. Jika niatnya benar-benar karena Allah dan Nabi-Nya. Tapi jika antum menghadapi itu dengan sabar, istiqomah, maka kebaikan ya dan nikmatnya akan kau dapat setelah kau melalui segala ujian yang telah Allah beri dengan kesabaran dan beristiqomahan. Orang mau naik sekolah saja harus ujian. Orang mau ingin dapatkan apa-apa aja harus ada apa yang diusahakan, proses. Apalagi urusan akhirat. Ya. Jadi jangan pernah menceritakan keburukan nasib sial kita, keburukan, kesulitan kita kepada orang lain. Jika kita menceritakan kesulitan, keburukan kita, ya, ujian-ujian kita yang sangat berat ya, permasalahannya kan masing-masing sama manusia. Banyak ceritanya sama orang terus berkeluh kesah kepada manusia dengan hati yang tidak rela ya, maka itu dikatakan sikaya, hukumnya haram. Sama halnya engkau telah mengadukan Allah kepada manusia, dan sama halnya engkau telah menjelek-jelekan Allah di hadapan manusia. Allah dijelek-jelekan karena engkau mengadu. Lah engkau nggak berpikir ujian yang kau terima, musibah itu yang memberi siapa? Nah, hakikatnya seperti itu. Yang ngasih Allah. Berarti kamu ya harus siap dengan itu semua. Namanya orang itu pasti diuji.
Tidak ada orang yang luput daripada ujian. Baginda Nabi saja diuji. Jadi Nabi Adam saja diuji sampai datangnya Nabi Muhammad SAW. Beda lagi jika antum menceritakan kekurangan, ujian, musibah, permasalahan kepada orang lain, ya, tapi jenengan hatinya rela dan kepada orang yang tepat, antum meminta solusi, itu tidak dikatakan sikaya. Tapi menceritakan nasib buruk, aku bojone gembrot ngono saiki. Wis ora seksi, bib ngono. Bojone nyong gembrot bib saiki bib. Tinggal 8 bulan nang Jakarta tapi gembrot bib. Seorang minggu ini sekedar cerita tak orang jaluk solusi ya. Dengan hati yang tidak rela. Dan lain sebagainya contohnya. Itu berarti jenengan sikaya. Tapi kalau jenengan rela hatinya cerita, meminta nasihat, solusinya bagaimana? Oh gampang. Solusinya primen bojone seksi seperti sejak kala ketika kita baru berjumpa. Dengan pandangan pertama timbul cinta sampai ke dalam hati. Primen hatinya rela karena dengan kotornya Allah. Bagaimana caranya? Kan minta nasihat baik ya. Itu enggak sikaya. Bagaimana caranya? Gampang. Gimana Bib? Gampang supaya jadi ngerti ya. Yang ngerti itu sama senang kan. Ini men kempes Bib. Men ayu ini nang mabai nang jebul men orang katon ayu. Kenapa perempuan itu dibuat dari tulang rusuk? Saya mau tanya. Tidak dibuat dengan tulang kepala. Kan tulang kepala ini lebih terhormat di atas. Kasih pertanyaan, kenapa perempuan dibuat dari tulang rusuk sebelah kiri? Tulang rusuk sebelah kiri kan ini dekat hati. Enggak dibuat dari tulang kaki ini yang kuat. Kenapa? Kenapa? Coba ini perempuan biar tahu. Laki-laki harusnya istrinya apa? Maria tidak. Laki-laki harus tahu kenapa perempuan penciptaannya itu dibuat dari tulang rusuk sebelah kiri, tidak dibuat dari tulang betis ini yang kuat nih. Ini kan bisa menopang orang ini. Jangan gendong wong ada tulang sikil kuat. Gak dibuat dari tulang kaki. Dan tidak dibuat dari tulang kepala ini yang di atas. Kenapa? Kalau perempuan dibuat dari tulang kepala, karena perempuan itu bukan tempat untuk disanjung. Tempatnya kepala di atas. Tempat kemuliaan itu di atas. Ya, suci itu di atas. Perempuan itu bukan untuk disanjung. Paham? Kenapa tidak dibuat dari tulang kepala yang letaknya di atas? Kenapa perempuan tidak dibuat dari tulang kaki yang kuat yang di bawah? Kenapa? Perempuan tidak? Kenapa coba? Tilak deh, enak. Ya, kenapa perempuan tidak dibuat dari tulang kepala yang letaknya di atas? Kan terhormat. Karena perempuan bukan hanya untuk disanjung, makanya tidak dibuat dari tulang kepala yang letaknya di atas. Kenapa perempuan tidak dibuat dengan tulang kaki yang kuat di bawah? Karena perempuan bukan untuk diinjak-injak. Ya, perempuan itu tidak rendah, makanya buatnya tidak dengan tulang kaki letaknya di bawah. Namun perempuan dibuat dengan tulang rusuk sebelah kiri. Tinggal status kayak. Oh nyong selama kita di Waduh lebih ngerti ternyata tulang rusuk penciptaan perempuan karena seperti ini. Nah ya laki-laki yang suami pun nyong selama kita sampai nok kayu lebih ngerti ya. Lebih ngerti ternyata sampai ternyata kayak gini apa itu lebih ngerti ya. Kenapa? Perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri
karena tulang rusuk sebelah kiri. Coba tulang rusuk mana? Pegang. Ini tulang rusuk ini. Sebelah kiri mana? Ini. Ya. Kenapa perempuan dibuat dari tulang rusuk sebelah kiri? Karena tulang rusuk sebelah kiri itu dekat dengan hati, yang dimana perempuan itu untuk dicintai dan dihormati. Marah. Yes. Iya, segala sesuatu yang ada dalam hati itu bersih. Makanya perempuan itu mulia. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk, yang dimana tulang rusuk itu membungkus daripada hati. Coba jenengan tulang rusuk mengkio, langsung hati. Orang mungkin dine bungkusin tulang kayak kerangkeng. Makanya tulang rusuk dibuat sebagai penciptaan perempuan agar dicinta dan dihormati, disayangi dan dikasihi. Itulah hikmah di antara perempuan dibuat dengan tulang rusuk sebelah kiri. Makanya perempuan apa-apanya pakai hati, sensitif, udune ate perasaan. Laki-laki dibuat dari tanah dan air. Semakin diatur semakin bedah. Contoh, Pak, balik majelisan medang suwe nemen. Ning ora tak tutup kunci lawange. Ning ora balik isan subuh. Balik. Wong wadon semakin ngatur wong lanang, karena orang laki-laki itu dibuat dari tanah dan air, penciptaan pertama itu. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Paham? Nabi Adam alaihissalam dia coba tanah itu bagaimana? Kapan waktunya jenengan bangkat di lumah tanah? Ketika mati di lumah tanah, sekuat apapun orang itu, ketika sudah masuk dalam tanah bakal hancur. Sekuat apapun orang itu menyelam di air bakal mati. Laki-laki awal diciptakan dari tanah dan air, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Maka ketika laki-laki itu semakin diatur semakin melawan. Pak, balik. Ini orang jatah sampean. Pose-pose bengitok bisa nih, orang jatah sampean. Jatah apa? Jatah masakan. Akhirnya apa? Yang laki-laki, wah usah balik sisan, gampang mana warung bisa. Lagian sahur warung akeh ngebleng. Bener? Wong lanang, karena laki-laki itu pakainya akal logika. Tapi kalau perempuan dibuatnya dari tulang rusuk, itu pasti pakainya hati perasaan. Tapi coba kalau perempuan mengingatkan laki-laki yang di luar, yang di majelis, yang keluar, dimanapun selama itu baik untuk pulang, mengingatkannya dengan cara seperti ini. Dengarkan kaum perempuan, Pak, nanti kalau pulang hati-hati ya, Bapak sudah saya siapkan makanan, tahu pulangnya hati-hati ya, jangan malam-malam. Saya yakin yang ada di akal seorang laki-laki langsung, Masya Allah istriku tercinta, sangat perhatian, romantis. Belum waktunya pulang, ngampunten ini balik. Tapi kalau perempuan ya ngatur, aduh, karena kebanyakan orang Arab itu laki-laki banget, bener-bener laki ya. Bukan semi bencong, bukan, bener-bener laki. Jadi kalau ini khusus untuk laki-laki ya, laki-laki yang bener-bener laki. Karena ada laki-laki yang diatur perempuan, nggih anut, itu dong lanang wi. Itu bukan laki-laki itu. Kalau tabiatnya laki-laki itu keras, tegas, karena pakainya logika akal. Ya. Maka perempuan menghadapi laki-laki itu karena dibuat dari tulang rusuk sebelah kiri dekat dengan hati, maka harus dengan hati dan dengan perasaan, jangan dengan mulut. Kalau sekedar dengan mulut mengatur laki-laki, dan kalau yang diatur itu laki-laki bukan laki-laki beneran, jadi-jadian,
ya pasti anut baik. Iya. 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 Paham? Jadi semua itu ada hikmahnya, tinggal bagaimana kan cara kita menyikapi, ya. Yang perempuan ingin suaminya tidak terlalu malam pulangnya, maka jalannya dengan baik. Pak, hati-hati ya, kita doakan semoga selamat pulangnya, bawa manfaat. Saya yakin laki-lakinya bakal berpikir, Masya Allah, nyong lu orang izin diizini ya, ridho ya. Akhirnya rindu ingin dekat dengan sang istri. Pulang di situ enak. Ujungnya nyong bombong. Ini semakin semuatan orang bombong lanang tambah bedan. Lah ngapain lah? Kau ngatur nyong, ini bener-bener lanang ya. Ini bener-bener lanang loh. Duduk kucing, karena kayak uang biyene apa? Macan. Ya, sedurunge nikah macan. Di mek rambutnya, wah mau mek rambut, gelut itu. Bener, ganas, beringas, barang nikah, manggil kucing. Kucing dene asile marani. Ya, dicengkiwing balangan anut. Ada pernikahan raja hutan singa. Di sebuah hutan itu kan isinya ada jerapah, monyet, kingkong, buaya, binatang-binatang buas, kera, lutung, ya, tarsius yang mukanya kayak uci. Tarsius itu lebih kecil daripada monyet, ya. Tarsius lebih kecil daripada nyemot. Itu singa kan pasti ngundang karena mau nikah. Weh macan nanti hadir ya, iya. Beruang nanti hadir di pernikahan saya, iya. Weh monyet nyemot nanti hadir di pernikahan saya, iya. Buaya hadir ya, iya. Hari apa? Hari Minggu. Saya siapkan buah-buahan, siapkan daging yang banyak, siap. Sampai akhirnya ketemu kucing. Ayo kucing hadir ya di pernikahan saya. Ngapain nyong hadir? Nyong pernah kok. Pernah nyong biyen suruh nikah kayak kue, raja singa, raja hutan singa. Barang nyong nikah, dia nyong manggil kucing. Ya, ini suruh nikah, ini kucing singa. Barang nikah, manggil kucing. Manggil kucing diundang singa, pernikahi, nekani pernikahannya singa orang gelap. Harus ngerasa nggak ada di singa sih biyen suruh nikah. Barang wis nikah jadi kucing, misalnya kucing perumahan nih. Ada kucing perumahan ya. Sing jam 10 lawang di portal. Orang yang melebu. Sing apa melebu kudu nonton KTP. Bener? Iya. Jadi seperti itu kucing perumahan. Kalau kucing mandung mending lah. Anak kanas-kanas sensitif, wow, dicokot, cakar. Ini kucing perumahan. Manjing melebu, andut melebu, kancane sing dolan diploroki. Tok. Men ora betah, ploroki bojone. Ana wong dolan mene contone, mini ploroki tamune. Men ora betah, akhirnya tamune ora penak. Langsung lebih ya, wis bengi, padahal wis ngobrol. Berarti kucing perumahan. Paham ya? Jadi seperti itu. Kucing perumahan. Ya. Masyaallah. Kita lanjut menceritakan nasib buruk kepada orang lain, tapi hatinya ridho, sabar karena menjawab orang-orang yang bertanya kepadanya. Maka hal itu tidak termasuk syikayat. Contohnya, kenapa kamu jatuh miskin? Tapi hatimu ridho menjawabnya. Iya, karena saya sudah kaya sih ya. Belum pernah miskin, makanya Allah jadikan saya miskin ini, biar ngerasakan miskin ya Pak. Kenapa kamu bangkrut jualannya? Iya, selama saya jualan nggak pernah bangkrut, alhamdulillah. Nah ini dikasih bangkrut, jadi saya juga alhamdulillah. Jadi pernah merasakan bangkrut itu kayak apa? Adil nggak? Iya. Oh hidup aja, mati.
Ada kecil, ada besar, ada siang, ada malam, ada lapar, ada kenyang, ada laki-laki, ada perempuan. Masuk jualan jalurnya rame, bangkrut ya, mesti ada bangkrut kapan waktu. Jadi seperti itu. Jika menjawabnya dengan hati yang rela, ketika ditanya orang tentang kesulitan kita, kita jawabnya dengan hati yang rela akan apa-apa yang Allah tetapkan dengan kita. Itu bukan sikaya. Beda lagi nya ada orang tanya, isu ke payamna canggung metal ini karet gelang kalau bisa ngomong. Nabi Muhammad SAW itu pernah berkata, ya, ada kisah ini. Kisah ini itu terjadi pada Nabi, yang dimana saat menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, apa yang terasa olehmu? Kata malaikat Jibril kepada Nabi ketika Nabi hendak wafat. Lantas Nabi menjawab, aku susah dan bingung, wahai Jibril. Jadi Nabi syakaratul maut mau wafat, ditanya oleh malaikat Jibril, apa yang terasa olehmu sekarang ini? Apa yang kau rasakan saat ini ya Muhammad? Nabi menjawab pertanyaan malaikat Jibril, aku susah dan bingung. Lantas Jibril bertanya lagi, apa yang menyebabkan engkau susah dan engkau bingung ya Muhammad? Nabi menjawab, nasib umatku di akhir zaman. Berarti kan Nabi mengadukan kesusahan, kebingungannya, kebimbangannya, kesulitannya kepada malaikat Jibril. Itu bukan sikaya, karena ia ridho dengan apa yang telah Allah tetapkan. Waktunya, ajalnya sudah tiba, ia ridho. Ternyata yang disusahkan, yang dibingungkan Nabi setelah sepeninggal Nabi ialah khawatir dengan umatnya kelak di akhir zaman. Jadi seperti itu bab tentang sikaya. Terus sebelum ditutup, di sini ada maqalah atau kalam daripada Hatim Al-Asham. Hatim Al-Asham. An Hatim Al-Asham, ma min sabahin illa wa yakulu syaitanu bih. Jadi Hatim Al-Asham radhiyallahu anhu, setiap waktu subuh atau pagi itu ditanya oleh setan langsung itu. Ya. Imam Hatim Al-Asham, ya, di setiap waktu subuh setan selalu bertanya kepada Hatim Al-Asham. Apa yang ditanyakan setan kepada Imam Hatim Al-Asham? Ma takul, apa yang kau makan? Wa ma talbas, dan apa yang kau pakai? Kata setan kepada Al-Imam Hatim Al-Asham. Wa ina taskun, maka dan apa dan di mana tempat tinggalmu? Kata setan itu kepada Al-Imam Hatim Al-Asham. An Hatim Al-Asham, ma min sabahin illa wa yaqulu syaitan li. Setiap waktu subuh Al-Imam Hatim Al-Asham itu didatangi setan, dan setan bertanya kepada Al-Imam Hatim Al-Asham, matakul, wahai Imam Hatim Al-Asham, apa yang kau makan? Ya, walad talbas, apa yang kau pakai? Wahai Imam Hatim Al-Asham, wa aina taskun, dan di mana tempat tinggalmu wahai Al-Imam Hatim Al-Asham? Kata setan kepada Imam Hatim Al-Asham. Ya, fa'akul, maka Imam kata fa'akul, kata Imam Hatim Al-Asham, saya menjawab pada setan. Karena setan bertanya, saya menjawab. Akulul maut. Jadi apa yang dikatakan setan yang pertama, apa yang kau makan? Saya mau makan kematian, kata Imam Hatim Al-Asham. Wala talbas, dan apa yang kau pakai? Kata
Kata setan kepada Imam Hatim al-Asam, wala albasul kafan, saya memakai kafan. Wa askunul qabra fayahrubu minni. Terus, dan di mana tempat tinggalmu? Kata setan kepada Imam Hatim al-Asam. Imam Hatim al-Asamnya mengatakan, wa askunul qabra, tempat tinggal saya di kuburan. Setan ini dikerjain ya, Solo ya. Fayahrubu minni. Akhirnya setan itu lari dari Al-Imam Hatim al-Asam ketika mendengar jawaban Al-Imam Hatim al-Asam. Maksudnya gimana? Jadi Imam Hatim al-Asam itu setiap waktu subuh didatangi setan. Setannya tanya, apa yang kau makan? Wala tekul. Imam Hatim al-Asam menjawab, yang saya makan itu kematian. Setan tahu orang yang banyak ingat mati itu pemutus nikmat dunia, sehingga setan mau masuknya susah. Aduh, wala talbas, kata Imam Hatim al-Asam. Kata setan kepada Imam Hatim al-Asam, wala talbas, apa yang kau pakai? Katanya apa? Apa yang kau pakai? Saya memakai kafan. Jadi nggak bisa itu ia masuk ke dalam hatinya. Setan nggak bisa masuk ke dalam hatinya Imam Hatim al-Asam. Karena dalam hatinya Imam Hatim al-Asam yang ia pakai itu sebenarnya kafan semua. Ia selalu menunggu kematian dan selalu menunggu ia dikafani. Saking senang ingat mati, sampai-sampai setan tidak bisa masuk dalam apa yang ia pakai. Makanya ketika setan tanya, wala talbas, apa yang kau pakai? Pakaianku kafan. Setan pintar lagi tanya. Ya, setan tanya kepada Imam Hatim al-Asam, wa aina taskun? Di mana tempat tinggalmu? Kata setan. Imam Hatim al-Asam lebih cerdas. Memang kenyataannya ia mengamalkan apa yang ia ucapkan. Imam Hatim al-Asam itu mengatakan, wa aina taskun? Kata setan ini kepada Imam Hatim al-Asam, di mana tempat tinggalmu? Tempat tinggal saya kuburan. Jadi Imam Hatim al-Asam selalu menyiapkan daripada dirinya sebelum dirinya dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadari bahwasanya yang ia makan ialah selalu kematian, sehingga memutus daripada segala nikmat itu. Coba kalau jangan dikasih tahu besok mati mau apa? Bisa. Kalau di planning apa-apa. Planningnya bisa lah, berserah dirinya tobat lah bisa. Itu terjadi pada Imam Hatim al-Asam. Sampai-sampai tanya, apa yang kau pakai? Ya kafan. Dan di mana tempat tinggalmu? Wala taskun. Tempat tinggalmu di mana? Kuburan. Setan mendengar itu lari terbirit-birit, kurang ajar, salah nakani wong ya. Wong tekani harus digoda. Coba ini jawab tinggalnya di rumah. Wah, saya akan masuk dalam hatinya. Kamu gak ingin punya rumah besar? Maksudnya gitu loh. Setannya kan masuk dalam hatinya. Hei Imam, kamu kan orang yang berilmu, kamu gak mau jual agamamu biar bisa membangun istana. Makanya Imam Hatim al-Asam menjawab, tempat saya, rumah saya kuburan, apa-apa kon. Karena ia tahu tempat kembalinya ialah di kuburan. Ningko takut dia mati kali. Pokoknya ngomong aja setan sih contohnya. Kon orang pingin utang bank 100 juta, bener lumayan. Setan kan pinter kalau membisikkan, memberi tipu daya, setan pinter sekali tuh. Motormu kan sebutut, tak selain duit ya, Jun, tak diter maring bank kan anakku, kredit usaha rakyat, ngomongin gak usaha tuh. Paling gue tuku motor. Wis kowe utang ditambah riba, ya. Akhirnya apa? Tertancaplah dalam hatimu satu benih yang dimana setan itu mudah menggoda dirimu. Tipu daya setan itu masuk Allah loh. Itu ditolak semua oleh Imam Hatim al-Asam. Tempat tinggalnya di kuburan. Pakaian ini orang kan banyak ini berlomba-lomba cari baju yang bagus, mewah-mewahan fashion pakaian, mewah-mewahan rumah tempat tinggal, mewah-mewahan dalam hal makan. Bener. Imam Hatim al-Asam anti itu semua, sehingga setannya lari terbirit-birit, kurang ajar gitu. Salah teka maring wong gitu. Ya. Kenapa dikatakan ya
Imam Hatim Al-Asom itu siapa? Nama aslinya Abdurrahman Hatim bin Ulwan, atau biasa disebut Hatim bin Yusuf. Al-Imam Hatim Al-Asom itu nama aslinya Abdurrahman Hatim bin Ulwan, atau juga biasa disebut Hatim bin Yusuf. Beliau itu adalah seorang ulama dari negeri Khurasan. Kalau nggak salah Khurasan itu sekarang Irak. Ulama besar dari negeri Irak itu yang namanya Al-Imam Hatim Al-Asom. Kenapa dikatakan atau dinisbahkan dia mendapatkan julukan Al-Hatim Al-Asom? Kenapa dia mendapat julukan Al-Hatim Al-Asom? Coba. Karena aslinya Abdurrahman Hatim bin Ulwan. Nah, tapi dinamakan Al-Imam Hatim Al-Asom radhiyallahu anhu. Dia tinggal atau dia ulama besar di negeri Khurasan. Mana itu negeri Khurasan? Baghdad atau Irak. Kalau sekarang itu Baghdad Irak, Baghdad kan Irak. Karena Imam Hatim Al-Asom itu nama aslinya Abdurrahman bin Hatim bin Ulwan ya. Abdurrahman Hatim bin Ulwan. Kenapa dijuluki Hatim Al-Asom? Hatim itu yang tuli artinya. Maknanya yang tuli. Ya, tuli. Hatim bukan yatim ya. Hatim yang tuli. Kenapa bisa sampai dinisbahkan imam besar itu Abdurrahman dijuluki Hatim yang tuli? Ada sebuah kisah seperti ini. Ada sebuah kisah. Ini nanti ambil hikmahnya Mas Allah ini. Al-Imam Hatim Al-Asom didatangi seorang perempuan. Karena ini ulama besar ya di negeri Khurasan, Baghdad, Irak, didatangi perempuan untuk meminta nasihat dari beliau. Wahai Imam Abdurrahman, saya meminta nasihat daripadamu. Bukan ulama yang sangat besar, terkenal alim dan soleh. Mudah-mudahan dengan nasihatmu hidupku semakin lebih baik. Lantas ketika perempuan ini bertanya, perempuan ini kentut. Kentutnya banter men. Kayak sampean takon maring kiai ini, Pak Kiai ngapunten nyong jaluk nasihati sing anake nyong, tiba-tiba ngarepe kiai ngentut brot. Akhirnya Al-Imam Hatim Al-Asom mengatakan apa? Ini perempuan yang bertanya kepada imam besar tentang nasihat, malah perempuannya kentut. Lah Imam Hatim Al-Asomnya malah berkata, keraskan lagi, kucing luwih banter. Kuluwe banter. Maksudnya apa? Nah, perempuan itu datang ke Imam Hatim Al-Asom itu meminta nasihat. Tiba-tiba perempuan itu di hadapan imam besar itu kentut. Wis kentut, Imam Hatim Al-Asom malah ngomong, keraskan lagi suaranya. Perempuan itu menyangka, oh ini Al-Imam Hatim Al-Asom berarti pendengarannya nggak normal ini. Yang tadinya perempuan itu merasa malu, wajahnya merah karena ia kentut di hadapan seorang imam. Tapi karena Al-Imam Hatim Al-Asom mengatakan keraskan lagi suaranya, ia menganggap bahwasanya Al-Imam Hatim Al-Asom tidak mendengar kentutnya. Yang tadinya malu, akhirnya kembali menjadi baik, enak. Al-Imam Hatim Al-Asom ini nggak tahu ini kalau saya kentut. Nyatanya kok suruh suara saya keraskan lagi. Kan kentutnya saya nggak terlalu keras. Dan suara saya suruh keraskan lagi. Oh berarti pendengarannya nggak normal ini. Akhirnya apa? Ia berbicara kepada perempuan tadi, ngobrol sampai hajatnya selesai dengan imam tersebut, pulang. Ternyata Al-Imam Hatim Al-Asom itu sebenarnya pendengarannya normal, tapi untuk menjaga perasaan perempuan yang bertanya kepada dirinya, ia pura-pura menjadi orang yang tuli. Pendengarannya nggak normal, hanya untuk menjaga perasaan orang perempuan tadi biar tidak malu
di hadapan Al-Imam Hatim Al-Asham. Dengan kisah itu ya, Al-Imam Abdurrahman bin Ulwan, ya, Abdurrahman Hatim bin Ulwan dijuluki dengan Al-Imam Hatim Al-Asham. Paham ya? Hikmahnya apa? Ini orang imam, orang alim, orang soleh, sampai-sampai menjaga perasaan orang lain yang kentutnya tidak sengaja ning kita. Woi, kentut bodek metu mana lah? Ambune ndokowo. Kuwi mangan partai ya. Kakek santen kon ya. Mana metu lah? Ning ora ora sopan mesti kentut iki. Dan nggo nyemi, salah kowe. Kita contoh Al-Imam Hatim Al-Asham, ada orang kentut malah pura-pura nggak tahu aja lah. Masa keraskan lagi akhirnya anut drone. Aja kayak gue lah. Wong model saiki wong akhir zaman iki kon keras namane ngetine pikerane kan wis akeh kotore kan. Ngentote kon banter maning ya kalau banter. Jowo nake to drone ora bisa. Ngomong biyen apa atine resik-resik wong saiki kon suarane banteri maning ngertine suara entote kon banteri ana wong ngentut. Maka cukup kita pura-pura nggak tahu, kita anggap biasa, padahal baunya menyengat sampai nusuk hidung asman kan, nangati orang aja. Wong pertamu ngentut TikTok nang kiai ini, maring Habib cinta TikTok kok, Habib nangati ya. Tapi nggak apa-apa, asal untuk menjaga perasaan kamu agar tidak malu di hadapan ulama tadi. Jadi kalau ada orang kentut, kamu pura-pura nggak tahu, nikmatin saja ngomong gratis. Nikmatin saja ngomong gratis ya. Insya Allah manfaat sekian yang bisa disampaikan. Besok sampai kepada malam ke-13 insya Allah. Di hari-hari menjelang terakhirnya bulan Ramadan, kita semakin berpeluang besar mendapatkan malam Lailatul Qadar dan semakin baik ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah rasa bosan kita dibuang oleh Allah, dijadikan sebagai himmah atau semangat untuk melakukan ketaatan selama bulan Ramadan dan sampai di bulan-bulan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan, silillah ya Ramadan. Terus moni.
لم يزل في ذكي قائلا يا حنان سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان بالقبول والغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان بالقبول والغفران بالنبي نجام من نبينا ذم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان بالقبول والغفران بأهل الترب بشار والفقير المسار وبأهل علم الأبرار من بما لشان سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان بالقبول والغفران يا صمد يا مبدي بالعطاء لا تبدي جد لهذا المخدي بالرد والغفران سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان بالقبول والغفران جد لنا بالمذلوب والفرح مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت بالأحزان سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان بالقبول والغفران الفقير مقدار إن في الأسحار قائلا يا ستار جد لنا بالغفران سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان بالقبول والغفران والصلاة الدائم على النبي هسيم عند من هو قيم بالعبادة سهران سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان سير الله يا رمضان بالقبول والغفران وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر
آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بكسبي منا بالمصطفى رسولنا أعطى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب وآله وصحبه عدد تأسيس صحبي والحمد لله في الباقي والتناهي والحمد لله في الباقي والتناهي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مرتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين